Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ishak Stambuk F111927. Saya akan mempresentasikan tugas perencanaan geometrik jalan, yaitu kinerja lalu lintas ruas jalan dan kapasitas jalan. Menurut Suwardi 2010 dalam GEA dan Haryanto 2011, kinerja ruas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan. Nilai tingkat pelayanan jalan dijadikan sebagai parameter kinerja ruas jalan. Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Volume dan arus lalu lintas. Volume lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dari satu segmen atau ruas jalan selama waktu tertentu. Jenis volume yang digunakan adalah volume jam puncak. Volume jam puncak merupakan banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dari ruas jalan selama 1 jam pada saat terjadi arus lalu lintas yang terbesar dalam satu hari. Berdasarkan kapasitas jalan Indonesia, nilai kecepatan arus bebas jenis kendaraan ringan ditetapkan sebagai kriteria dasar untuk kinerja segmen jalan. Nilai kecepatan arus bebas untuk kendaraan berat dan sepeda motor ditetapkan hanya sebagai referensi. Kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan biasanya 10-15% lebih tinggi dari tipe kendaraan lain. Kecepatan arus bebas yaitu menggunakan persamaan berikut. Kapasitas jalan. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, meningkatnya kegiatan ekonomi, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di Indonesia seperti halnya banyak negara lainnya di dunia. Langkah yang didorong salah satunya adalah dengan penambahan kapasitas di mana akan diperlukan metode efektif yang sesuai dengan karakteristik lalu lintas di Indonesia untuk perencanaan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Kapasitas di dalam manual kapasitas jalan Indonesia didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku. Untuk jalan hambatan tak terbagi, kapasitas arus maksimumnya 2 arah atau kombinasi kedua arah. Untuk jalan bebas hambatan terbagi, kapasitas arus maksimumnya per lajur. Pada saat arus rendah, kecepatan lalu lintas kendaraan bebas tidak ada gangguan dari kendaraan lain. Semakin banyak kendaraan yang melewati ruas jalan, kecepatan akan semakin turun sampai suatu saat tidak bisa lagi arus atau volume lalu lintasnya bertambah. Disinilah kapasitas terjadi. Setelah itu, arus akan berkurang terus dalam kondisi arus yang dipaksakan sampai suatu saat kondisi macet total. Arus tidak bergerak dan kepadatan tinggi. Ini contoh gambarnya. Hubungan arus dengan kecepatan dan kepadatan. Hubungan antara besarnya arus volume lalu lintas dengan kecepatan, dalam hal ini kecepatan sesaat, dengan kepadatan lalu lintas adalah juga ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut. Yang pertama, hubungan kecepatan dan kepadatan adalah linear yang berarti bahwa semakin tinggi kecepatan lalu lintas, dibutuhkan ruang bebas yang lebih besar antara kendaraan yang mengakibatkan jumlah kendaraan per kilometer menjadi lebih kecil. Ini contoh gambarnya. Yang kedua, hubungan kecepatan dan arus adalah parabolik yang menunjukkan bahwa semakin besar arus kecepatan akan turun sampai suatu titik yang menjadi puncak parabola tercapai kapasitas. Setelah itu kecepatan akan semakin rendah lagi dan arus juga akan semakin mengecil. Ini dia contoh gambarnya.
Yang terakhir, yang ketiga, hubungan antara arus dengan kepadatan juga parabolik. Semakin tinggi kepadatan, arus akan semakin tinggi sampai suatu titik di mana kapasitas terjadi. Setelah itu semakin padat, maka arus akan semakin kecil. Ini dia contoh pertama. Faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan. Pertama, kapasitas jalan kota. Faktor yang mempengaruhinya adalah lebar jalur atau lajur, ada tidaknya pemisah, median jalan, hambatan bahu atau kerap jalan, gradien jalan di daerah perkotaan atau luar kota, dan ukuran kota. Kapasitas jalan antar kota yang mempengaruhinya ialah lebar jalan, arah lalu lintas, dan gesekan samping. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.